Perkenalkan, nama saya Jeffrey Juliarto. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat Anda karena telah menyelesaikan CD Audio Basic Pack Anda yang pertama. Di mana dalam CD Audio Basic Pack yang pertama, Anda telah mempelajari apa yang menjadi 95% modal kesuksesan Anda di bisnis ini, yaitu impian dan sikap. Nah, di CD Audio Basic Pack yang kedua ini, kita akan mulai membahas hal teknis yang mempengaruhi 5% sukses Anda. Memang hanya 5%. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bersama, ibarat Anda punya impian yang besar, ingin membangun sebuah rumah yang Anda impikan, seluruh gambar dan rancangan sudah Anda persiapkan dengan detail. Dana maupun modal sudah siap. Namun, rumah tersebut tidak akan pernah jadi kalau tidak mulai dikerjakan. Nah, inilah yang disebut hal teknis. Sama dengan bisnis ini, Anda perlu tahu bagaimana cara membangun bisnis ini dengan benar. Ketika Anda sudah menemukan modal 95% kesuksesan Anda, yaitu impian terbesar Anda, dan membangun sikap yang positif di bisnis ini, langkah berikut adalah mengerjakan yang sisa 5%-nya, yaitu hal teknis. Jadi pada kesempatan ini, saya akan sharing dengan Anda mengenai kunci kedua dari 5 kunci sukses di FKC dan Care Academy, yaitu daftar nama dan buat janji. Yang pertama, kita mulai dari daftar nama atau name list. Dalam membangun bisnis network berbasis e-commerce, FKC, berapa besar aset yang akan Anda bangun di bisnis ini tergantung dari seberapa banyak daftar nama Anda atau name list Anda. Jadi daftar nama itu sama dengan aset Anda. Apa itu daftar nama? Yang dimaksud dengan daftar nama bukan nomor telepon di buku telepon Anda atau handphone Anda. Bukan juga seperti buku Yellow Page. Saya punya koleksi beberapa Yellow Page untuk beberapa kota. Tapi bukan itu yang kami maksud. Pak, saya punya koleksi kartu nama setumpuk, seabrek-abrek. Bukan juga itu yang kami maksud. Daftar nama yang kami maksud adalah Anda menyiapkan sebuah buku khusus, lalu mulai menuliskan nama-nama yang Anda kenal, yang Anda ingat, dan kata kuncinya adalah tuliskan. Ada 2 catatan penting dalam menuliskan daftar nama. Yang pertama, tertulis. Kenapa? Karena mengingat pentingnya daftar nama ini, maka harus dituliskan secara khusus supaya Anda bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kita ketahui bahwa sifat dasar manusia itu mudah lupa, sehingga daftar nama harus tertulis, bukan hanya diingat-ingat. Yang kedua, jangan pilih-pilih. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah tahu mereka tertarik atau tidak sebelum Anda menjelaskan bisnis ini secara lengkap. Jangan menduga-duga, kira-kira si A ini mau, si B mau nggak ya? Yang ini nggak usah deh. Yang ini nggak mungkin. Pada kenyataannya, banyak duga-dugaan seperti itu malah keliru. Orang yang sebelumnya diduga nggak mau, justru yang join atau bergabung di bisnis Anda. Supaya memudahkan Anda menuliskan daftar nama Anda, buatlah segmentasi atau penggolongan. Tujuannya supaya mempermudah Anda untuk mengingat-ingat nama rekan-rekan Anda sehingga Anda bisa membuat daftar nama yang panjang. Misalnya, yang pertama, dimulai dari keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, ipar, atau pasangan dari kakak maupun adik Anda, sanak saudara seperti om, tante, dari ayah, dari ibu, sepupu, dari ayah, ibu, dan seterusnya. Yang kedua, mungkin teman kerja atau kantor Anda sebelum yang sekarang ini. Misalnya, sebelumnya Anda pernah bekerja di perusahaan X atau perusahaan Y. Teman Anda siapa aja? Atasan Anda dan bawahan Anda bisa ditulis nama-nama mereka semua. Kemudian teman-teman sekolah, SD, SMP, SMU, teman kuliah Anda, tetangga Anda, orang yang berpengaruh di daerah Anda, ketua RT, RW, lurah, camat, atau rekan-rekan organisasi Anda saat ini. Misalnya, Anda berada di salah satu organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi sosial, dan lain-lain. Atau relasi bisnis Anda, rekanan, supplier, buyer, customer, pelanggan, dan lain-lain. Dan Anda juga bisa menuliskan klien-klien dari kantor Anda. Anda juga bisa menuliskan dokter atau tenaga medis yang Anda kenal.
bankir, agen properti, agen asuransi, kontraktor, arsitek, atau pengacara yang Anda kenal. Anda bisa menuliskan para dosen atau guru-guru Anda. Anda juga bisa menuliskan teman olahraga atau hobi Anda, seperti ya Anda hobi nge-gym, Anda punya teman-teman jogging, ya Anda punya teman-teman buat naik gunung dan lain-lain. Nah, teman-teman dalam kegiatan keagamaan Anda mungkin seperti ya kalau saudara-saudara yang muslim mungkin punya kelompok pengajian, kelompok dakwah. Nah, bagi yang Nasrani mungkin seperti kegiatan doa rukun, kebaktian, begitu pula dengan kegiatan keagamaan dari teman-teman yang beragama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Anda bisa kembangkan dan pikirkan sendiri. Ini hanya sebagai contoh dasar untuk memberi ide kepada Anda. Bila Anda lupa nama teman-teman lama seperti teman SD, SMP, yang mungkin sudah lama sekali, ada tips dari saya. Anda bisa memanfaatkan jalur sosial media yang saat ini sedang hot ya, seperti Facebook, Line, Messenger, BBM, WhatsApp, WeChat, di mana dari satu teman Anda bisa mendapatkan nama-nama dari teman-teman yang lain. Dan akhirnya Anda juga bisa mengetahui keberadaan mereka sekarang dan juga mungkin nomor kontak mereka. Nah, buatlah daftar nama Anda sebanyak mungkin, karena semakin banyak daftar nama Anda, makin panjang daftar nama Anda, maka makin besar pula peluang keberhasilan Anda di bisnis ini. Nah, ada satu teknik untuk terus menambah daftar nama dari orang-orang yang Anda kenal, atau Anda berusaha berkenalan dengan orang-orang yang baru. Nah, ini kita sebut prospecting. Mengenai teknik prospecting ini, akan ada CD audio khusus atau e-top yang akan membahas mengenai prospecting. Kekuatan dari menuliskan daftar nama. Biasanya, seseorang jika diberi kesempatan menuliskan daftar nama dengan cepat, rata-rata mereka bisa menuliskan 50 nama dalam waktu hanya kira-kira sekitar 10 hingga 15 menit. Coba Anda bayangkan, bila 50 orang yang Anda tuliskan itu diberi kesempatan yang sama, maka mereka juga bisa menuliskan masing-masing 50 nama. Maka akan menjadi 2.500 nama. Jadi, dari 50 nama yang Anda buat ditambah 2.500 daftar nama yang kemudian dikembangkan tadi, maka totalnya menjadi 2.550 nama. Bukankah ini merupakan aset yang luar biasa untuk kita bisa menemukan calon-calon diamond Anda di bisnis ini? Bahkan dari pengalaman kami, beberapa orang ketika diberi waktu menuliskan daftar nama, bahkan bisa menuliskan 100 bahkan mencapai 300 nama. Apa yang terjadi jika ini terduplikasi? Anda bisa lihat betapa dahsyatnya potensi keberhasilan Anda melalui daftar nama. Nah, bagaimana cara memprioritaskan daftar nama? Kita akan menggunakan kriteria FAST dan SP. FAST itu apa? Terdiri dari 4 huruf. F, A, S, dan T. Nah, mari kita bahas satu persatu. F itu adalah finansial. Bagaimana kondisi finansial atau keuangan orang tersebut. A adalah ambisi. Tingkat kemauan orang tersebut untuk maju, untuk siap bekerja sama. S adalah supel. Tingkat pergaulan orang tersebut atau seberapa luas relasi yang dimilikinya. T, teachable. Tingkat kemauan orang tersebut untuk mau mendengarkan, mau belajar, mau terbuka, menerima informasi dari Anda. Sedangkan SP artinya skala prioritas. Untuk FAST ini, kita akan memberi angka 3, 2, dan 1. Pembandingnya adalah diri Anda. Jika di atas Anda, diberi angka 3. Jika kurang lebih sama dengan Anda, diberi angka 2. Jika di bawah Anda, diberi angka 1. Sedangkan untuk SP, ini adalah hasil dari penjumlahan angka yang terisi di kolom FAST nantinya. Apabila jumlah SP-nya berada di kisaran angka 4-6, maka ini adalah kelompok yang kurang potensial. Anda bisa menggunakan kelompok ini untuk sebagai tempat latihan. Namun, ada catatan yang perlu Anda ketahui.
tidak perlu disampaikan kepada mereka. Karena kalau disampaikan, ya tentu mereka mungkin akan tersinggung ya. Nah, kemudian skala prioritas 7-9. Kelompok ini adalah kelompok yang potensial. Mintalah bantuan tim leader untuk memproses daftar nama dengan skala prioritas ini. Jika Anda sudah bisa melakukan presentasi sendiri, jangan menunggu upline atau tim leader Anda. Segera proses daftar nama ini. Dan kemudian skala prioritas dengan angka 10-12, kelompok ini sangat-sangat potensial. Bekerja samalah dengan upline dan tim leader Anda untuk segera memproses orang-orang dalam skala prioritas ini. Buatlah daftar nama dalam bentuk tabel, baris, dan kolom supaya lebih rapi dan efektif. Contoh, mari kita coba membuat daftar nama dengan bentuk kolom. Nah, kolom pertama kita isi dengan nomor urut, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 50 atau bahkan 100. Nah, kolom kedua untuk menuliskan nama misalnya Wulan, Sugeng, Andri, dan lain-lain. Nah, kolom ketiga untuk menuliskan alamat. Kolom keempat untuk menuliskan nomor telepon, handphone, atau bisa juga dilengkapi dengan data tambahan seperti nomor WhatsApp, PIN BB, atau misalnya nomor line, Messenger, dan lain-lain. Nah, jika Anda tahu nomor handphone teman Anda, bisa langsung dituliskan. Jika belum, bisa dikosongkan dulu. Suatu saat Anda tahu, bisa Anda kemudian isi. Kolom berikut masing-masing diberi nama FAST dan SP. Nah, kolom terakhir Anda siapkan dengan judul di atas keterangan. Dipakai misalnya untuk memberi keterangan hal-hal penting. Mungkin seperti profesi, posisi yang bersangkutan saat ini, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Yang pertama, misalnya Wulan, alamat Jalan Mawar, nomor telepon 0812423878888. Profesi marketing supervisor. Nah, di sini kita coba memberi angka untuk kriteria FAST tadi. FAST. Finansialnya, karena di atas Anda, angkanya 3. Ambisinya, sepertinya di atas Anda, maka angkanya 3. Supel, relasinya sangat luas di atas Anda, maka angkanya 3. Untuk teachable-nya, tingkat pengaruh Anda di atas Wulan, dia sangat mau mendengarkan Anda, angkanya pun juga 3. Maka di kolom SP-nya, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, angkanya 12. Maka bisa disimpulkan, masuk dalam kelompok sangat potensial. Nah, nama berikut misalnya Sugeng, alamatnya Kampung Malaka 3, Gang Johor 178, Depok. Nomor telepon 0821 878 18333. Profesi dosen. Mari kita lihat kriteria FAST-nya atau FAST-nya. Secara finansial di bawah Anda, maka angkanya 1. Ambisinya untuk maju di bawah Anda, angkanya 1. Supel, pergaulannya kurang di bawah Anda, angkanya 1. Teachable-nya, tingkat pengaruh Anda terhadap dia. Misalnya orangnya sulit menerima pendapat orang lain, suka mendebat Anda, angkanya 1. Maka total angka di kolom SP-nya 4. Maka ini masuk dalam kelompok kurang potensial. Bisa Anda jadikan tempat untuk latihan presentasi. Namun sekali lagi, tidak perlu Anda sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya ingin presentasi Bapak, tapi hanya sebagai latihan ya. Nggak perlu ya. Nah, Anda presentasi aja. Tapi untuk kelompok ini, manakala Anda tidak mendapatkan jawaban ya, itu tidak masalah, karena ini adalah tempat buat Anda berlatih. Berikutnya, misalnya nama Andri, alamat Jalan Merpati 36, handphone atau WhatsApp-nya 0811 44 6288. PIN BB-nya 2 Bravo Fanta 5 Delta 219. Profesinya pengusaha properti. Nah, secara finansial,
dia ada di atas Anda, maka angkanya 3. Ambisinya, ya kurang lebih sama dengan Anda, maka angkanya 2. Tingkat supelnya, dia punya lingkungan yang sangat luas di bisnis maupun organisasi, maka angkanya 3. Teachable, sepertinya agak sulit menerima pendapat Anda, maka angkanya 1. Nah, total SP-nya adalah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Totalnya 9. Nah, ini masuk dalam kelompok potensial. Nah, teman-teman, ini adalah contoh yang bisa Anda jadikan sebagai patokan untuk membuat daftar nama beserta kriterianya. Ada beberapa catatan penting dalam membuat daftar nama ini. Penilaian menurut skala prioritas yang Anda lakukan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengenai prospek Anda. Ini dulu yang kita perlu pahami. Penilaian tersebut berdasarkan perkiraan Anda dari pengalaman terakhir Anda dulu bertemu dengan prospek Anda tersebut. Namun di sini yang perlu Anda ketahui, keadaan itu bisa berubah dan seiring dengan berjalannya waktu, orang juga bisa berubah. Maka jangan menganggap remeh orang-orang yang berada di SP rendah. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang Anda cari di bisnis ini. Kemudian, jangan menunda untuk menghubungi orang-orang yang ada dalam daftar nama Anda tersebut. Ingat, nama-nama rekan Anda tersebut mungkin juga ada dalam daftar nama orang lain yang juga sedang menjalankan usaha ini. Segera konsultasikan dengan upline dan tim leader Anda untuk memproses daftar nama tersebut. Tambahkan terus daftar nama Anda setiap saat dan pelajari teknik menambah daftar nama yang disebut prospecting melalui CD berlangganan e-top yang berjudul Prospecting. Jika orang-orang yang ada dalam daftar nama Anda saat ini menolak, jangan langsung Anda coret dari daftar nama Anda. Beri keterangan tanggal berapa Anda lakukan presentasi. 3-6 bulan dari tanggal tersebut, coba Anda hubungi kembali. Kondisi seseorang bisa berubah setelah 3-6 bulan. Mungkin saja dari tidak butuh menjadi butuh. Juga bisa jadi dari melihat perkembangan dan hasil yang luar biasa yang berhasil Anda capai. Hal kedua setelah daftar nama, yang juga merupakan kunci kedua dari 5 kunci sukses di FKC dan Career Academy adalah membuat janji atau make appointment. Teman-teman, membuat janji ini sebenarnya sederhana. Namun, kita diminta jangan hanya belajar teori, tapi kita juga perlu belajar secara langsung. Misalnya, dengan role play, bagaimana membuat janji. Ibarat Anda belajar berenang. Tidak bisa hanya belajar teori, tapi Anda juga harus mau masuk ke dalam kolam. Intinya, Anda harus mau basah. Anda bisa belajar buat janji dari upline-upline aktif Anda dan tim-tim leader Anda. Untuk meningkatkan skill Anda dalam berinteraksi dengan orang lain, Care Academy menyarankan Anda membaca beberapa buku-buku positif. Seperti yang pertama, berpikir dan berjiwa besar. Buku kedua yang direferensikan, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, buku Personality Plus. Nah, buku-buku ini akan sangat membantu Anda dalam berinteraksi dengan prospek-prospek Anda. Dalam membuat janji tidak perlu canggung atau takut salah, karena semakin sering lakukan, Anda akan semakin mahir. Ingat, kuantitas menentukan kualitas. Bisa karena biasa. Di langkah ini, Anda mulai memproses daftar nama Anda dengan membuat janji dengan orang-orang yang sudah Anda susun berdasarkan skala prioritasnya. Anda bisa lakukan buat janji bertemu secara 1. One-on-one, yaitu Anda bisa buat janji bertemu dengan seseorang di tempat yang telah Anda tentukan, misalnya di rumah Anda, di kantor, ya atau mungkin di tempat umum. Yang kedua adalah home meeting. Buat janji yang paling disarankan untuk Anda yang baru adalah buat janji dengan prospek untuk bertemu di rumah Anda dalam acara home meeting, bisa dengan 1, 2, atau beberapa orang sekaligus. Yang ketiga, Anda juga bisa membuat janji bertemu di table talk. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, cara-cara pun mulai berkembang, tidak kaku lagi. Anda bisa melakukan table talk, yaitu buat janji temu di tempat umum seperti di kafe, di resto, kantin, atau warung kopi dengan mengundang beberapa teman sekaligus dan bisa dilakukan bahkan secara maraton dalam 1 hari.
Anda bisa meminta waktu tim leader Anda untuk membantu di table talk ini. Yang dimaksud secara maraton misalnya, ada yang diundang di sesi pertama, misalnya pukul 13.00 sampai 15.00. Dilanjutkan dengan ada yang Anda undang di sesi kedua, pukul 15.00 sampai 17.00. Nah, mungkin kemudian ada yang masuk di sesi ketiga pukul 19.00 sampai 21.00 misalnya. Jadi seharian Anda bisa melakukan buat janji dengan beberapa orang dalam 3 sesi waktu yang berbeda dan dilakukan secara maraton. Nah, yang berikutnya bisa juga buat janji untuk bertemu di OPP atau Open Plan Presentation. Nah, sebaiknya buat janji temu di OPP disarankan ini adalah pertemuan yang kedua bagi prospek Anda. Artinya, Anda sudah bertemu sebelumnya secara one-on-one atau home meeting atau table talk, dan dilanjutkan dengan Anda membuat janji yang kedua di OPP. Namun, ada sebuah pengecualian, Anda juga bisa buat janji langsung ke OPP. Namun ini hanya dianjurkan apabila kondisi benar-benar terdesak. Misalnya, prospek akan keluar kota, dan Anda belum sempat ketemu sebelumnya. Nah, itu bisa aja. Nah, teman-teman, tujuan dari buat janji temu ini adalah 1. Untuk mendapatkan waktu yang tepat dari prospek Anda, sehingga Anda bisa menjelaskan bisnis ini dengan menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Yang kedua, supaya Anda bersikap profesional dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Manfaat dari buat janji temu ini adalah menghemat waktu Anda dan mengetahui prospek Anda dalam keadaan siap atau tidak. Mengapa harus buat janji? Why? Nah, ibarat Anda ingin membangun rumah impian Anda, untuk mewujudkannya, Anda mencari partner, arsitek, atau kontraktor yang tepat. Dan sebelum menentukan, Anda perlu mengundang mereka untuk menjelaskan proposal proyek Anda. Dan untuk menentukan siapa yang Anda akan pilih untuk mengerjakan proyek Anda. Dan untuk menentukan siapa yang Anda pilih untuk membangun proyek Anda. Nah, Anda perlu mengundang mereka kan untuk menjelaskan proposal dari proyek Anda. Nah, begitu juga di bisnis ini. Anda dalam posisi mencari partner yang tepat untuk bersama-sama membangun bisnis ini. Kalau cocok, jadi partner saya. Kalau nggak cocok, ya nggak apa-apa. Cari lagi. Enjoy aja lah dengan bisnis ini. Buat menyenangkan, jangan dipersulit. Oke? Bagi Anda yang baru, belajarlah buat janji dengan teman-teman atau mereka yang SP-nya rendah. Ingat, ini adalah skala prioritas yang sebenarnya sangat mudah untuk Anda segera untuk bisa melakukan. Dan untuk teman-teman dengan SP tinggi, Anda bersama-sama dengan upline Anda mengundang teman-teman tersebut. Sekali lagi, bersama-sama dengan Anda. Artinya, ada keterlibatan Anda. Karena secara psikologis, orang lebih senang berbicara dengan orang yang sudah dikenalnya. Nah, beberapa persiapan dalam membuat janji temu. Yang pertama, buat janji terlebih dahulu dengan tim leader Anda yang bisa membantu Anda melakukan home meeting pertama Anda. Mintalah 2 waktu kepada sponsor atau upline Anda, sehingga Anda ada alternatif. Yang kedua, miliki sikap yang benar, bahwa Anda ini adalah pemberi peluang. Jangan bersikap mengemis, merengek-rengek atau meminta. Yang ketiga, hindari menyebut kata bisnis MLM, network marketing, atau FKC, atau apapun yang membuat prospek Anda mungkin jadinya menyimpulkan bahwa ini adalah bisnis MLM atau FKC. Saya tahu beberapa dari Anda akan berkata, wah, saya nggak seperti itu, Pak. Saya ini, kalau MLM, ya MLM. Ingat, kami menyarankan Anda untuk tidak menyebut. Jadi, bukan berbohong. Saya ngerti ketidaknyamanan Anda, tapi yang perlu Anda tahu, mengapa? Karena bisa jadi prospek Anda mendapatkan informasi dari orang yang salah mengenai MLM atau network marketing atau mungkin FKC. Jika suatu hari nanti nama FKC begitu familiar, maka seketika itu juga akan terjadi reject atau penolakan. Nah, bagaimana kalau prospek Anda mendapatkan informasi dari orang yang benar? Nah, bisa jadi karena sudah tahu, maka pada saat menjelang waktunya, misalnya nih tiba-tiba anaknya merengek-rengek minta diajak ke mall, maka seketika itu undangan Anda jadi tidak penting. Karena beliau merasa beliau sudah tahu
Oke? Nah, teman-teman, lakukan role play atau latihan bersama dengan tim leader Anda dan segera praktekkan di phone session dengan didampingi tim leader Anda agar Anda bisa semakin mahir dalam membuat janji. Dalam membuat janji, undang 2 kali lipat dari jumlah yang Anda harapkan untuk hadir. Jika Anda ingin ada 10 orang yang datang, undang 20 orang yang mengatakan ya. Anda juga perlu mengundang pasangan mereka. Mengapa? Karena di banyak pengalaman kami, prospek yang diundang sudah positif. Namun, begitu mereka membahas dengan pasangan mereka, tiba-tiba hasilnya tidak menggembirakan. Karena bisa jadi sang pasangan sendiri tidak mendengarkan langsung penjelasan bisnis ini, atau sudah punya mindset yang keliru terhadap bisnis MLM diakibatkan lingkungan atau informasi dari orang yang keliru. Oke? Gunakan telepon untuk menghemat waktu Anda. Dan dengan kemajuan informasi saat ini, Anda juga bisa menggunakan jalur sosial media untuk membuat janji. Misalnya, melalui BlackBerry Messenger, BBM, atau WhatsApp, atau WeChat, Line, ya, dan lain-lain. Hanya saja, ada sedikit catatan penting buat Anda menyangkut jalur sosial media ini. Disarankan untuk orang-orang yang baru Anda kenal di sosial media, Anda juga perlu sedikit berhati-hati. Anda perlu cek kebenaran data-data atau profil orang tersebut untuk menghindarkan Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkonsultasilah selalu pada tim leader Anda, karena saat ini marak terjadi tindak kejahatan akibat sosial media. Maka Anda pun juga perlu berhati-hati dalam membuat janji dengan orang-orang yang baru Anda kenal. Disarankan Anda berkonsultasi dan didampingi upline aktif atau tim leader Anda untuk pemilihan waktu dan tempat yang tepat untuk bertemu. Oke? Nah, berlatihlah terus-menerus untuk membuat janji. Practice makes perfect. Langkah-langkah dalam membuat janji. Yang pertama, jangan kaku. Anda bisa melakukan ice breaking atau basa-basi singkat dengan misalnya menanyakan kabar keluarga, bagaimana pekerjaan atau bisnis mereka, dan lain-lain. Anda juga perlu mengemukakan alasan bicara singkat, misalnya, saya tidak bisa berlama-lama, sedang ditunggu atasan di ruang meeting. Bagi ibu-ibu, ya mungkin Anda bisa mengemukakan alasan, saya sedang memasak nih. Bagi mahasiswa, misalnya, sorry, gue nggak bisa lama-lama, soalnya akan masuk kelas atau sedang menunggu ujian dan lain-lain. Cocokkan waktu dengan prospek. Misalnya, Pak Eka, Rabu malam ada acara nggak? Kalau dijawab ada acara, oke. Gimana kalau Jumat malam, Pak? Kebetulan saya dan rekan saya masih ada schedule kosong. Oh ya, bisa. Nah, kalau dijawab juga ada acara, maka saran kami, Anda langsung akhiri dulu. Oke Pak, nanti next time akan saya hubungi lagi ya Pak. Jadi tidak terkesan Anda itu terlalu maksa. Oke? Buatlah janji temu atau undang mereka ke home meeting atau table talk supaya Anda benar-benar bisa efisienkan waktu Anda dan juga upline leader Anda. Jawab pertanyaan singkat, akhiri dengan pertanyaan. Misalnya, coba jelasin dikit, bisnis apa sih? Justru itulah saya mengundang Bapak supaya bisa tunjukkan semua secara lengkap, karena tidak mungkin membicarakan bisnis ini lewat telepon. Nah, ada gambar, diagram, profit sharing yang akan saya tunjukkan. Nah, bagaimana Pak? Jumat malam, Bapak bisa kan? Nah, seperti itu. Kemudian, lakukan konfirmasi. Misalnya, apabila ada sesuatu hal yang membuat Anda sampai tidak bisa hadir, mohon diinformasikan ya Pak sebelumnya, biar saya bisa mencari pengganti Anda. Lakukanlah konfirmasi ulang minimal 12 jam sebelum waktu yang sudah Anda dan prospek Anda sepakati. Misalnya jam 8 pagi Anda hubungi prospek Anda. Halo Pak Budi, kita janjian ketemu jam 8 malam kan? Nah, apabila Pak Budi menjawab, ya bener Pak, jam 8 malam di food court mall dekat kantor saya. Oke Pak, kalau begitu sampai ketemu nanti malam Pak ya. Nah, jadi ini berarti Anda sudah melakukan konfirmasi dan prospek Anda sudah menegaskan bahwa jam 8 malam di tempat yang Anda sepakati. Nah, di sini kita akan berikan beberapa contoh percakapan dalam membuat janji. Yang pertama, contoh standar membuat janji. Misalnya Anda bernama Adi, prospek Anda bernama Pak Bagas. Halo Pak Bagas, apa kabar? Ini saya Adi. Halo Pak Adi, kabar baik.
Tumben nih telepon, ada apa Pak? Pak Bagas, maaf, saya nggak bisa berlama-lama Pak, karena saya ada meeting dengan pimpinan di kantor yang sedang akan dimulai. Pak Bagas, boleh nanya, hari Rabu malam sibuk nggak? Oh, Rabu malam, kebetulan saya lagi ada acara menghadiri acara nikahan keluarga. Oh baik Pak, bagaimana kalau Jumat malam? Oh, Jumat malam kosong, ada apa nih? Begini Pak Bagas, kebetulan saya bekerja sama dengan teman dan usaha kami sedang berkembang sangat bagus. Kebetulan kami memerlukan beberapa partner bisnis lagi dengan background seperti Pak Bagas untuk menanganinya. Nah, kalau seandainya profitnya cocok buat Pak Bagas terbuka nggak untuk bisa bekerja sama dengan kami? Wah, kedengarannya menarik nih. Tapi usahanya bidang apa ini? Nah, Pak Bagas, karena tidak mungkin menjelaskan usaha ini melalui telepon, kebetulan kami akan mengadakan meeting lanjutan di rumah saya hari Jumat malam jam 7. Pak Bagas bisa hadir kan? Oh bisa. Tapi bisa dijelasin dikit nggak bentuk usahanya seperti apa? Nah sebenarnya Pak Bagas ingin sekali saya menjelaskan. Justru itulah saya undang Pak Bagas ke rumah saya Jumat malam. Soalnya meeting kantor sudah akan dimulai nih Pak. Juga ada diagram yang perlu saya tunjukkan kepada Bapak. Nah, apa Pak Bagas bisa hadir bersama istri Bapak? Wah, kalau gitu saya harus nanya istri dulu nih Pak Adi. Oh baik Pak Bagas, kalau gitu kita ketemu jam 7 malam di rumah saya. Oke. Nah, jawaban Pak Bagas, oke, saya akan hadir. Nah, Pak Bagas, seandainya ada hal yang sangat penting sehingga Pak Bagas tidak bisa hadir, bisa tolong telepon saya ya, Pak, supaya rekan saya tahu dan kami masih sempat mencari penggantinya. Oke, baik Pak Adi. Makasih Pak Bagas. Sampai ketemu Jumat malam. See you. Nah, contoh yang berikutnya adalah buat janji dengan teman dekat. Misalnya Anda bernama John, prospek Anda bernama Ivan. Nah, percakapan yang terjadi misalnya, Hai Ivan, apa kabar bro? Ini John. Hey, halo John. Kabar baik bro. Lu sekarang di mana? Gue di Jakarta nih Van. Gue gak kemana-mana. Nih kebetulan lagi ngantar nyokap belanja keperluan rumah. Gue mau nanya, hari Selasa malam lu ada acara gak bro? Kagak. Ada apa nih? Mau traktir ya? Alah, makan aja yang lu pikirin. Nah, gini. Lu bisa datang nggak ke rumah gue Selasa jam 7 malam? Gue kebetulan mau ketemu dengan temen gue, pengusaha, dan kita lagi punya ide untuk buat bisnis bersama. Duitnya gede bro. Lu bisa datang nggak? Usaha apaan ya? Makanya lu datang aja. Kan nggak enak ngomongin bisnis lewat telepon. Lagian, nyokap gue udah nanya, kok Ivan udah lama ya nggak main ke rumah gitu loh. Nah, lu datang ya on time. Oh iya. Oke. Sip. Nah Van, pokoknya kalau ada sesuatu yang bikin lu kagak bisa datang, lu telepon gua ya. Oke, gua tunggu Selasa malam jam 7 bro. Thank you ya. Nah teman-teman, contoh lain dalam membuat janji dengan teman dekat, misalnya Anda bernama Amin, prospek Anda bernama Yusuf. Kira-kira contoh percakapannya seperti ini. Hai Yusuf, ini Amin. Hey, halo Min, ada apa nih? Gue denger lu lagi mau beli rumah. Jadi ya? Oh jadi. Tapi lagi ngumpulin duit lagi nih buat nambah. Emang lu mau jual rumah? Kagak. Gue ada ide bagus buat lu supaya lu bisa dapetin rumah yang lu pingin. Ide apaan Min? Gini deh. Lu datang aja ke rumah gue Rabu jam 7 malam. Bisa nggak? Ntar gue ceritain semuanya. Ajak sekalian bini lu ya. Eits, ntar dulu. Ini ide apaan? Lu serius kan? Pengen punya rumah? Nah, serius dong. Ya udah, lu percaya gua aja. Rabu jam 7 malam on time ya. Ya, iya deh. Oke, gua tunggu. Kalau sampai lu ada sesuatu yang urgent banget sampai nggak bisa datang, tolong kabarin gua ya. Oke, sip. Sampai ketemu Rabu jam 7 malam. Thank you. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh buat janji dengan seorang ibu rumah tangga. Nah, misalnya Anda bernama Ibu Berta, prospek Anda bernama Ibu Ruth misalnya. Kita lihat simulasinya seperti apa. Halo Bu Ruth, apa kabar? Ini Berta Bu. Oh, halo Bu Berta, kabar baik nih. Ada apa nih telepon? Gini Bu Ruth, saya tidak bisa berlama-lama karena lagi masak nih. Mau nanya Bu, Bu Ruth dan suami ada acara Rabu malam nggak?
Belum ada rencana kemana-mana sih. Ada apa, Bu? Enggak, gini, Bu. Suami saya semalam ngomong lagi cari partner usaha untuk diajak kerjasama. Dari yang dia ceritain, saya ingat Bu Ruth dan suami Ibu. Nah, bisa nggak Ibu dan Bapak datang ke rumah saya hari Rabu jam 7 malam? Oh, kalau gitu nanti coba saya bicarakan dengan Bapak. Bisnisnya di bidang apa ya, Bu? Nah, justru itu Bu Ruth saya undang karena Rabu nanti suami dan beberapa rekannya akan datang untuk membahas usaha tersebut. Jadi informasinya akan lebih jelas. Kira-kira bisa hadir ya, Bu? Ya, sekalian silaturahmi lah, Bu. Hehehe. Ya udah, nanti saya akan ajak suami ke tempat Bu Berta. Baik, Bu. Oh ya, Bu, nanti kalau ada sesuatu yang membuat sampai Ibu Ruth tidak bisa hadir, tolong segera informasikan ke saya supaya kami akan persiapkan gantinya. Oke, sampai ketemu Rabu malam jam 7 di rumah saya. Terima kasih, Bu Ruth. Berikut ini adalah contoh buat janji dengan referensi nama. Misalnya, Anda bernama Sugeng, prospek Anda bernama Pak Abdul. Anda mendapatkan referensi dari seorang teman Anda yang bernama Made Kurniawan. Nah, kita lihat contoh percakapannya. Halo Pak Abdul, salam kenal. Ini Sugeng. Saya adalah teman Pak Made Kurniawan yang bekerja di PT Jaya Alam Perkasa. Apakah saya bisa minta waktu 2-3 menit untuk berbicara dengan Bapak? Nah, teman-teman, dari contoh Anda memulai percakapan di awal tadi, Anda perlu ingat, Anda perlu menyebutkan nama teman Anda dengan lengkap, karena di dunia ini mungkin ada 1.222.000 orang yang bernama Made. Ya. Nah, tentu calon prospek Anda akan bertanya-tanya, Made yang mana nih? Maka Anda perlu menyebutkan dengan lengkap seperti yang tadi dicontohkan di atas. Nah, kita lanjut. Oh ya, Pak Sugeng, gak masalah, ada apa? Terima kasih, Pak Abdul. Begini, Pak. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Made mengenai usaha yang kami rintis dan kebetulan memerlukan beberapa partner bisnis untuk menghandle beberapa jalur distribusi kami. Nah, menurut Pak Made, Bapak adalah orang yang berkompeten untuk bisnis ini. Nah, tapi saya nggak tahu nih, Bapak cocok apa enggak, tapi bisakah Bapak luangkan waktu Jumat malam jam 7 untuk bertemu, Pak Abdul? Bisnisnya seperti apa ya, Pak? Macam-macam, Pak. Ada retail, ada e-commerce, semua ada dalam proposal yang telah kami siapkan berikut data profit sharing-nya, Pak. Nah, bagaimana jika kita bertemu dulu supaya bisa lebih enak untuk membahas bisnis ini? Jumat malam bisa bertemu di Mall TA dekat kantor Bapak? Oke, Jumat malam bisa kita ketemu. Baik, Pak Abdul. Jika ada halangan, tolong kabari saya ya, Pak. Sampai jumpa hari Jumat malam. Nah, demikian teman-teman sekalian. Berikut ini mungkin ada contoh buat janji dengan bantuan tim. Bagi Anda yang baru memulai, atau jika Anda memiliki daftar nama potensial, dan Anda kurang percaya diri untuk mengundang mereka, Anda bisa meminta bantuan tim Anda untuk buat janji bersama-sama. Sehingga tim Anda bisa membantu Anda untuk buat janji dengan prospek. Misalnya, Jaka akan membuat janji dengan Ibu Siska. Nah, beliau ini orangnya sangat potensial dari SP-nya, ya, dan meminta bantuan timnya bernama Glenn. Nah, berikut ini adalah contoh percakapan yang terjadi. Halo Bu Siska, apa kabar? Saya Jaka. Masih ingat, Bu? Ya, Jaka, Ibu masih ingat. Sekarang kegiatannya apa? Oh, saya masih bekerja di kantor yang dulu kok, Bu. Bagaimana usaha butik dan salonnya, Bu? Lancar ya? Alhamdulillah, lancar. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Tumben telepon. Begini, Bu Siska. Saya baru aja ketemu dengan teman sahabat lama yang saat ini sudah jadi pengusaha sukses. Nah, beliau kebetulan lagi ada rencana untuk ekspansi bisnisnya dan perlu partner bisnis. Nah, saya lantas langsung teringat sama Ibu. Rencananya saya ingin kenalin ke Ibu, siapa tahu aja bisa nyambung usahanya, Bu. Ibu Sabtu siang sibuk nggak, Bu? Kalau siang sih ya nggak terlalu sibuk lah. Usahanya bidang apa? Nah, kebetulan teman saya lagi sama saya nih sekarang. Saya kenalin dulu ya, Bu. Silakan.
ini Pak Glenn, Bu. Nah, kemudian tim leader, Pak Glenn, mulai membuka percakapan dengan Bu Siska. Halo Bu Siska, salam kenal, saya Glenn, Bu. Halo Pak Glenn, salam kenal juga. Apa yang bisa saya bantu? Ya Bu, tadi saya ngobrol dengan Jaka, dan memang betul, saat ini, saya sedang berencana ekspansi usaha saya, dan perlu beberapa partner usaha. Saya tidak tahu apakah Bu Siska nanti cocok atau tidak, tapi alangkah baiknya jika kita bertemu aja dulu untuk membicarakannya. Rasanya kurang pas kalau melalui telepon. Nah, hari Sabtu siang, bisa kan kami bertemu dengan Bu Siska? Oh bisa. Tapi gambaran kasarnya, usahanya seperti apa sih? Gini Bu Siska, kami punya beberapa jenis dan spesifikasi tergantung yang Ibu mau. Dan Ibu bisa memilih pasar yang akan Ibu kerjakan, apakah hanya domestik atau sekalian dengan pasar mancanegara. Proposalnya sudah kami siapkan lengkap, tinggal langsung Ibu lihat hari Sabtu siang. Gimana Bu? Bisa ya? Ya udah, Sabtu siang bertemu di mana? Mengenai tempatnya biar Jaka yang atur ya Bu. Nih saya serahkan ke Jaka kembali. Makasih Bu Siska. Nah, telepon diserahkan kembali ke Jaka. Halo Bu Siska, bagaimana jika pertemuannya di mall dekat kantor Ibu aja? Di food court-nya mungkin? Oh ya, boleh. Baik Bu Siska, sampai ketemu Sabtu siang. Kalau sampai ada hal-hal yang mendesak, sampai membuat Ibu harus batal, tolong beritahu saya ya, supaya Pak Glenn-nya bisa mereschedule waktunya untuk ketemu calon partner pengganti. Oke Bu Siska, see you. Oke, see you Jaka. Nah, teman-teman, itu tadi contoh membuat janji. Nah, berikut ini adalah contoh buat janji dengan menggunakan kontak material. Misalnya, Anda bernama Akbar, prospek Anda bernama Pak Andi. Halo Pak Andi, apa kabar? Ini dengan Akbar. Oh iya Pak Akbar, kabar baik, ada apa nih? Ya Pak Andi, mungkin saya nggak bisa berlama-lama karena lagi sedang ngantar anak ke dokter gigi. Nah, boleh tanya Pak, Jumat malam Pak Andi, ada acara nggak? Belum ada rencana sih, ada apa ya? Ya gini Pak, saya kan punya teman pengusaha saat ini sedang akan ekspansi bisnis ke kota kita. Rencananya beliau akan datang ke kota ini hari Kamis nanti. Beliau ingin mencari beberapa partner untuk ekspansi bisnis di kota ini. Melihat background dan pengalaman yang Pak Andi miliki, sepertinya Bapak cocok nih. Namun saya nggak bisa menjanjikan apa-apa sampai Bapak sendiri yang melihatnya. Pak Andi bisa hadir kan Jumat malam? Bisnisnya apa itu ya? Nah itu dia Pak, sambil menunggu kedatangan beliau, saya ingin pinjamkan ke Bapak proposal bisnisnya dalam bentuk audio, supaya Pak Andi bisa mendapatkan gambaran awal. Nah, saya kirim ke rumah atau kantor aja ya, Pak? Oh ya, ke kantor aja. Ya, oke. Hari ini saya kirimkan, kemungkinan besok siang sampai. Besok sore saya hubungi Pak Andi ya, untuk konfirmasi mengenai pertemuan hari Jumat nanti. Sampai besok malam, Pak Andi. Selamat sore. Teman-teman sahabat-sahabat FKC, contoh-contoh di atas bertujuan memberikan gambaran atau panduan kepada Anda. Bagaimana cara membuat janji dengan benar sesuai dengan sistem yang diajarkan Care Academy. Anda boleh kreatif dalam membuat janji, namun kami sarankan untuk selalu konsultasi dengan sponsor atau upline aktif atau tim leader Anda untuk bisa memastikan apakah cara-cara tersebut bisa Anda duplikasikan atau tidak. Bagi Anda yang baru memulai usaha ini, Anda disarankan menyontek skrip yang ada di CD Basic Pack ini atau di buku Basic Pack mengenai daftar nama dan buat janji. Selanjutnya, biasanya akan ada beberapa pertanyaan yang muncul pada saat Anda membuat janji. Berikut ini saya akan memberikan beberapa tips dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat Anda sedang melakukan buat janji. Oke? Yang pertama, jangan terpancing untuk menjelaskan bisnis ini melalui telepon dan sepotong-sepotong. Jangan pula terpancing untuk berdebat dengan prospek Anda. Jangan berbohong pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selalu akhiri dengan pertanyaan. Contoh, beberapa pertanyaan prospek ke Anda. Prospek bertanya, tolong cerita sedikit dong mengenai bisnis ini. Anda cukup menjawab, ingin sekali saya menjelaskan Pak, tapi rasanya tidak mungkin saat ini karena saya sedang akan meeting Pak. Apalagi ada beberapa diagram dan tabel proyeksi yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Bapak bisa datang Rabu malam bersama istri Bapak? Nah, kalau prospek misalnya menjawab, kalau tidak dijelaskan, saya tidak akan datang.
Nah, Anda boleh menjawab seperti ini. Wah, sayang kalau gitu. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Memang sulit untuk dijelasin lewat telepon. Ibarat orang potong rambut, ya nggak mungkin Pak lewat telepon. Mungkin lain waktu saya akan kontak kembali Bapak. Oke, makasih Pak ya. Nah, di sini Anda terpaksa harus menutup percakapan ini karena prospek memaksa untuk dijelaskan. Sedangkan hal itu tidak mungkin Anda lakukan. Nah, berikutnya jika prospek Anda bertanya, ini jualan ya? Nah, Anda bisa menjawab, Anda suka jualan nggak Pak? Nah, prospek Anda bisa menjawab tidak suka jualan atau suka jualan. Apapun jawabannya, Anda bisa menjawab, wah, bisnis ini cocok buat Anda yang tidak suka jualan. Atau, wah, bisnis ini cocok buat Anda yang suka jualan Pak. Bagaimana kalau kita ketemu Jumat malam jam 7? Oke? Jadi apapun jawaban yang Anda terima, jawabannya ini cocok buat Anda. Ada pertanyaan, ini MLM ya? Anda tidak perlu gugup, tetap percaya diri. Yang Anda maksud MLM itu seperti apa ya Pak? Prospek mungkin akan menjawab, ya seperti itu, cari-cari orang, disuruh jualan, dan sebagainya. Nah, Anda menjawab, kayaknya ini bukan seperti yang Anda kira. Bagaimana jika Anda memberikan sedikit waktu untuk saya jelaskan, dan selanjutnya Anda sendiri bisa menilai, ini MLM atau bukan. Oke? Mungkin prospek akan bertanya, ini FKC ya? Anda bisa bertanya kembali, apa yang Anda ketahui tentang FKC, Pak? Biarkan prospek Anda menjawab apapun, kuncinya jangan berdebat. Jika mereka sudah selesai berbicara, baru Anda dengan nada percaya diri menjawab, benar ini FKC, tapi dari informasi yang Anda terima, kelihatannya berbeda dengan yang saya terima. Anda pernah dengar web store gratis seumur hidup dan e-commerce yang terkoneksi ke 40 negara, Pak? Oh belum, apa itu? Nah justru itulah yang akan saya bicarakan dengan Anda. Anda bisa memiliki web store pribadi secara gratis dan terkoneksi ke 40 negara, free, biaya maintain selama-lamanya. Bisakah Anda datang Jumat malam jam 7 bersama istri Anda untuk kami jelaskan? Nah, atau Anda juga bisa bertanya, apakah Bapak tahu tentang Care Academy? Atau Anda bisa kreatif dengan bertanya, apakah Anda tahu bahwa saat ini FKC punya sebuah alat yang sangat canggih yang bisa mendeteksi 35 organ tubuh Anda dalam waktu hanya 1-2 menit saja. Nah, biasanya mereka akan semakin penasaran. Nah, dengan Anda berinovasi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi, prospek Anda mungkin akan menjawab, oh ya, saya belum tahu. Nah, Anda akan menjawab, ya justru itu Pak, makanya awalnya saya tadinya tidak tertarik, tapi dengan melihat alat yang tadi saya ceritakan, bisa membaca 35 organ tubuh yang disebut QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer, wah saya jadi sangat tertarik Pak. Nah bisa kan Pak, hari Jumat jam 7 malam kita ketemu? Oke deh kalau gitu. Nah, jadi contoh-contoh atau varian-varian pertanyaan di atas seiring dengan waktu dan juga dengan beraneka ragamnya orang-orang yang Anda temui, maka pertanyaan-pertanyaan pun akan terus berkembang. Namun satu hal yang perlu Anda ingat bahwa semua proses ini akan membuat Anda semakin berkembang dan semakin sempurna. Apapun kesulitan yang Anda temui, pasti ada jawabannya jika Anda terus berkonsultasi ke upline aktif Anda dan tim leader Anda. Untuk terus menyempurnakan cara membuat janji, pertanyaan-pertanyaan, teruslah berlatih. Ingat, practice makes perfect. Seperti yang dikatakan seorang legenda bela diri kungfu sepanjang masa, Bruce Lee. Saya lebih takut pada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 1000 kali ketimbang orang yang berlatih 1000 macam tendangan yang diulang sebanyak hanya 1 kali. Maka, latihan terus prospecting untuk menambah daftar nama Anda dan berlatih terus cara membuat janji. Lanjutkan dengan mendengarkan CD teknis berikutnya dan ingatlah bahwa faktor yang paling penting dalam suksesnya Anda membuat janji ini adalah sikap Anda. Pesan saya, jadikan bisnis ini prioritas dalam pikiran dan tindakan Anda. Bagi Anda yang menjalankan usaha ini dan masih bekerja atau memiliki usaha konvensional, bukan full time-nya yang penting. Tapi Anda mesti full heart atau sepenuh hati. Lakukan bisnis ini seserius Anda melakukan pekerjaan utama Anda. Karena kesuksesan Anda di FKC dan Care Academy akan membawa Anda pada kehidupan yang benar-benar passive income. Get focused and go diamond. Saya Jeffrey Juliarto. See you at the top.